Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak sama saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 11 Februari 2024, hari Minggu biasa ke-6, gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32. Perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini sudah ditetapkan sejak 13 Mei tahun 1992 oleh Paus Yohanes Paulus II dan mulai dirayakan pada 11 Februari tahun 1993. Paus Fransiskus dalam perayaan Hari Orang Sakit Sedunia tahun ini mengajak kita sekalian sambil mengutip Kejadian bab 2 ayat 18 untuk bersama-sama merenungkan tema bahwa tidak baik manusia itu hidup seorang diri, khususnya dalam keadaan sakit. Emmanuel Levinas, seorang filsuf Prancis, mengatakan demikian. Rasa sakit benar-benar mengisolasi. Dan isolasi mutlak ini menimbulkan kebutuhan untuk menarik yang lain, untuk memanggil yang lain. Ketika seseorang dalam kedagingannya merasa lemah dan menderita karena sakit, hatinya menjadi berat, sangat takut, mengalami ketidakpastian yang semakin meningkat, dan mempertanyakan makna dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya itu. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui kisah penyembuhan orang sakit dalam bacaan Injil hari ini, marilah kita mengingat keberadaan sama saudara-saudari kita yang mungkin tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang, bahkan mendapat perlakuan diskriminatif dan disingkirkan. Mereka adalah gambaran orang kusta yang terasing karena telah kehilangan kesempatan untuk merasakan kehadiran orang lain di sisinya. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang penuh cinta kasih. Karenanya,
Mari kita bersama-sama mengingat pesan Paus Fransiskus pada perayaan Hari Orang Sakit Sedunia tahun 2024 ini, untuk peduli pada sesama kita dan meneladani sikap Yesus yang penuh belas kasih terhadap mereka yang sakit. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita luangkan waktu dan tenaga kita untuk mendoakan, mengunjungi, meneguhkan, dan menghibur mereka yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak mengalami sentuhan tangan penuh kasih dari keluarganya atau orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka pun menemukan kembali betapa berharganya hidup mereka, betapa mereka dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berkaca pada kisah penyembuhan orang yang sakit kusta pada bacaan Injil hari ini, kita pun diajak untuk selalu berseru memohon rahmat dan berkat Tuhan kepada kita sekalian yang sedang berada dalam keadaan sakit atau sendirian, yang sedang berada dalam situasi keputusasaan, sehingga kita pada akhirnya boleh mendengar sabdanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Santo Agustinus menyatakan, Tuhan menyembuhkan semua penyakitmu, maka jangan pernah takut. Semua sakit penyakitmu akan disembuhkan. Engkau hanya harus mengizinkan Dia untuk menyembuhkanmu, dan engkau tidak boleh menolak tangannya. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.